Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan Simanjuntak dengan NIM 210306103 kelas PTNA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis yolk atau kuning telur dan video proses sintesis albumin dan proses sintesis kerabang. Adapun tujuan pembentukan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen kami yaitu Ibu Insinyur Tati Fidanasari, SPT MP IPM dengan mata kuliah produksi ternak unggas. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan komposisi atau pembentukan sintesis komponen-komponen yolk. Yolk ini tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk terbentuk di lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofructidin, dan HDL atau kolesterol baik. Lalu karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk manosa glusamin. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau disebut juga proses fitologenesis. Nah, fitologenesis ini terjadi di dalam hati, di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Lalu fitologenesis ini terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak yang membawa hormon gonadotropin dan hormon steroid yang akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Di sini. Lalu sintesis protein ini akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen yaitu komponen-komponen yolk yaitu asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein ini terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju folikel yang ada dua jenis proses yang dihasilkan yaitu lipoprotein beta dan yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid itu disebar ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya lalu ada proses pembentukan yolk di dalam folikel yang terdapat lipoprotein, fosfofitin yang fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses terjadi, maka yolk atau kuning telur akan terbentuk di sini. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai sintesis albumin. Komposisi albumin ini terdiri dari protein-protein albumin yang terdiri dari ovalbumin, ovotransferin, ovomucin, dan ovoglobin, lisosim, dan ovomucin. Dan terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu ada avidin senilai 0,05%, flavoprotein senilai 0,8%, ovomakroglobin senilai 0,5%, ovogloprotein yaitu senilai 0,51%, dan papain inhibitor senilai 0,1%. Hormon steroid ini memiliki peran penting dalam sintesa protein pada oviduct. Albumin dihasilkan di magnum yang merupakan bagian oviduct. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis albumin yang terjadi di dalam magnum selama 3 jam. Prosesnya itu estrogen larut dalam lemak yang nantinya akan melewati membran sel kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen yang membentuk menjadi 5S, proses 5S yang lalu memasuki nukleus yang berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA yang selanjutnya akan meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang lebih spesifik seperti albumin dan asam amino pada sini. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai pembentukan kerabang. Nah, komposisi kerabang ini umumnya setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel atau kerabang telur ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi fakta sebenarnya cangkang telur ini memiliki pori-pori. Nah, pori-pori ini berfungsi sebagai petukan udara melalui celah pori-pori tersebut. Cangkang telur tersendiri itu terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Yang selain itu juga ada juga substansi interstisial yang tersusun dari campuran garam organik. Baiklah, bahan organik yang dapat membentuk kerabang atau cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% dari bahan organik terutama protein. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan mengenai pembentukan kulit telur yang terjadi dari 4 bagian utama, yaitu ada kutil gula, lapisan bunga, karang, dan lapisan
mamila serta lapisan membrana. Nah, di sini hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam pembentukan kerabang telur yang terjadi pada proses yang sangat kompleks, ditandai dengan peningkatan secara periodik yang hanya ketika dalam fase bertelur dan dapat meningkatnya total kalsium plasma. Di sini ada sintesis kerabang. Sintesis kerabang di sini terjadi di dalam bagian uterus. Dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya, itu ada ion Ca, kalsium, dan CO3 menjadi CO3. Bisa dilihat pada sini terjadi pada plasma darah. Nah, ion CO3 ini terbentuk dari CO2 yang nantinya dalam plasma darah di uterus dengan bantu H2O. Kedua komponen tersebut akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrase yang nantinya terbentuklah H2CO3. Nah, lalu H2CO3 ini akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen sehingga tersisa yaitu hanya CO3. Nah, di sini lalu CO3 ini dengan ion kalsium dalam darah tadi akan bergabung menjadi CO3 untuk membungkus kerabang dari telur yang terjadi pada cairan dalam kelenjar kerabang. Baik, itulah mungkin yang bisa saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.